Selamat siang Ibu. Siang. Oke. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Wow, luar biasa Bu ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan Ibu untuk kita hari ini akan melakukan wawancara ya Bu ya. Adapun yang menjadi tujuan dari wawancara kita hari ini bahwa kita akan menganalisis atau menerapkan proses pengambilan keputusan itu berdasarkan pengetahuan yang telah kita pelajari bersama tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah kita. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Saya minta Ibu nanti bisa menjawabnya ya sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu Bu, selama ini bagaimana Ibu bisa atau dapat ya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini Bu? Oke, baik. Seperti diketahui bahwa dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus berbuat keputusan antara benar atau salah. Oh, seperti itu Bu ya? Iya. Jadi bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya Bu? Untuk mengidentifikasi kasus itu tentunya dimulai dengan pengambilan keputusan, pengamatan, observasi apakah kasus yang ada termasuk dilema etika atau bujukan moral. Oh, jadi yang kita lakukan pertama yang Ibu lakukan melakukan observasi dulu Bu ya, supaya bisa membedakan mana bujukan moral, mana dilema etika ya Bu ya. Betul. Oke, ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini bagaimana ya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Kalau ada kasus yang seperti itu, ada kasus yang benar dan salah, tentu hal yang sangat mudah untuk memutuskan, karena pasti benar atau pasti salah. Ya. Sedangkan untuk kasus yang kedua-duanya benar, namun bertentangan, tentunya itu tidak mudah. Tentunya untuk pengambilan keputusan itu harus bijak. Awalnya kita mengobservasi, mencari akar masalahnya dulu, terus mencari tahu siapa saja orang yang terlibat dengan masalah tersebut. Lalu kita kaji kembali apa yang terjadi, faktor-faktor apa yang menyebabkan sampai terjadi seperti itu, serta alasan dibalik mereka melakukan hal seperti itu. Oh, oke, baik Bu. Jadi yang kata apa yang melatar belakangi dari kasus itu. Jadi apa yang menjadi latar belakangnya kita harus tahu ya Bu ya, apa yang menjadi latar belakang sehingga kita bisa bijak ya dalam mengambil keputusan itu. Betul. Oke. Ya, berikutnya Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, dimulai dari observasi dulu, atau kita lakukan pengamatan, terus kita kumpulkan data-data apa saja, lalu setelah itu duduk bersama, bertanya kepada yang bersangkutan, sehingga dengan adanya keterbukaan mungkin akan lebih memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Oke, jadi pada intinya kita memanggil ya Bu ya, untuk kita duduk bersama dan adanya keterbukaan ya dari yang bersangkutan sehingga kita bisa tahu ya mana yang benar sehingga kita bisa mengambil keputusan yang baik Bu ya. Pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Biasanya kalau ada kasus yang seperti ini, secara manusiawi itu biasanya ada faktor rasa kasihan. Ya, betul. Rasa kasihan di dilema pengambilan keputusan. Misalnya biasanya terjadi kasus antara guru dan siswa. Biasanya tuh orang tua ada yang ikut campur untuk kasus yang terjadi. Jadi tidak bisa menerima apa yang menjadi aturan di sekolah. Dia tidak paham bahwa di sekolah kita tuh ada aturan. Ada aturan. Terus hal yang paling efektif yaitu tentunya ada regulasi yang jelas, mengikuti aturan yang ada dan bisa meninjau kepentingan mana yang lebih efektif. Apakah itu kepentingan pribadi atau kepentingan banyak orang. Jadi jika untuk kepentingan banyak orang, tentunya keputusan itu akan diambil. Oh ya, jadi yang efektif artinya bahwa kita harus melihat kembali ya bahwa keputusan yang kita ambil ini bersifat pribadi atau banyak orang. Jadi tentunya yang kita pilih adalah yang untuk banyak orang itu ya. Oke. Ya. Untuk pertanyaan
yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu yang merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus contohnya itu dilema etika itu Bu? Biasanya kalau tantangannya dalam mengambil keputusan itu ya, masalah tersebut mempunyai nilai sama pentingnya, Ya. tetapi ada yang harus didahulukan, ada yang ditinggalkan, serta adanya aturan-aturan yang harus dipenuhi dan nilai rasa yang diutamakan. Oke. Jadi lebih mengutamakan nilai rasa. Nilai rasa ya. Iya. Oke Bu. Jadi apalagi kalau semua ini benar, semua benar, Iya. ya itu kadang-kadang ya itu jadi tantangan buat kita. Tapi kalau kita lihat yang mana nilai rasa kita yang itu yang lebih diutamakan Bu ya dalam pengambilan keputusan. Oke, yang berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau masalah jadwal ya sepertinya tidak tentu ya. Ya. Karena yang namanya masalah kita tidak tahu kapan ada datangnya. Oh iya betul Ibu. Biasa datang tiba-tiba. Ya kalau sudah tahu lebih awal mungkin sudah bisa antisipasi. Ya, betul. Jadi kalau ada masalah itu kita harus menyelesaikannya dengan cepat. Ya. Tapi tidak semata begitu saja. Ya. Tapi harus ada observasi. Diobservasi dulu apa. Ya. Ada keterbukaan sehingga masalahnya bisa terselesaikan dengan cepat. Atau bisa juga dengan bermusyawarah dengan guru-guru melalui rapat sekolah. Oke. Adanya nilai-nilai kebajikan seperti keterbukaan, kejujuran. Gitu, ya. Ya, jadi artinya ketika masalah itu kita belum mendapatkan kesepakatan ya kita bisa rapatkan ya Bu ya dengan dewan guru. Ya. Jadi seperti apa keputusan yang akan kita ambil ya. Dan tentunya harus juga berpihak kepada nilai-nilai kebajikan ya seperti keterbukaan dan kejujuran karena itu hal yang penting juga Bu ya. Untuk kita mengambil keputusan. Oke, Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini ya, yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ya, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah kita, Ibu? Ya tentunya ada keterbukaan dan kejujuran. Tidak ada yang ditutup-tutupi supaya kita mengetahui masalahnya secara jelas dan bisa menemukan jalan keluarnya. Oke. Mengajak berdiskusi dengan teman-teman guru, berkonsultasi dengan sesama teman kepala sekolah. Ya. Kalau teman kepala sekolah itu kan di kecamatan kita ada namanya K3S. Oh ya, ada komite begitu Ya. seperti gitu ya Bu ya. Beda komite. Kalau beda. K3S itu khusus perkumpulan kepala Perkumpulan sekolah. kepala Ya. sekolah. Jadi kapan ada perkumpulan seperti itu biasanya kita saling bisa saling sharing ya begitu saling ya Bu sharing. Atau juga bisa melibatkan komite sekolah. Oh ya. Jika belum mendapatkan jalan keluarnya, karena di sekolah setiap sekolah itu pasti ada komite sekolah yang komite itu di situ kan dia yang membawahi semua orang tua siswa. Jadi banyak pihak yang bisa kita kita ajak ya Bu untuk kita bisa mengambil keputusan untuk mempermudah kita ya dalam pengambilan keputusan ya terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini. Oke, yang pertanyaan yang terakhir Ibu dari saya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan yang kita udah bicarakan bersama, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Yang dapat saya petik di sini dalam mengambil keputusan dilema etika bukan hal yang mudah ya, karena harus dipertimbangkan dengan baik supaya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Oke, jadi segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan baik ya memang ya untuk mengambil apalagi dalam kondisi dua-duanya ini benar Bu ya tentu memang ya sama-sama benar ya memang bukan hal yang mudah tetapi kita harus bisa ya Bu ya mengambil keputusan dengan pertimbangan bahwa kita melihat yang mana kepentingan banyak orang ya tentunya itu yang kita ambil Bu ya. Betul. Oke Bu, sekian dari saya wawancara kita untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu untuk kesempatan yang ada, bahkan waktunya yang sudah diberikan buat saya untuk melakukan wawancara hari ini ya. Terima kasih banyak Bu. Selamat sore. Sukses. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Wow, luar biasa ya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya yang telah diberikan buat saya untuk hari ini. Kita akan melakukan wawancara Pak ya. Ya. Oke, jadi yang menjadi tujuan dari wawancara kita pada hari ini yaitu untuk kita
bisa menganalisis untuk penerapan proses pengambilan keputusan ya berdasarkan berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah kita. Ya. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Jadi nanti Bapak bisa membantu ya Pak ya. Boleh Pak ya untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan yang ada ya Pak. Iya. Ya. Oke ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah ini bagaimana ya Bapak bisa atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya, dilema etika dengan bujukan moral Ya, ya. betul Pak. Dilema etika itu kan kalau kita menemukan situasi ya yang sama-sama benar, Ya. ini benar dan ini juga benar Ya. ya. Kemudian bujukan moral itu benar salah ya. Ya, betul Pak. Jadi kalau kita menemukan situasi yang benar salah itu mudah saja ya, karena kita tentu mengambil yang benar. Ya. Tapi di sini ketika kita menemukan yang benar-benar, tentu saja mungkin kita betul-betul mendalami masalah itu, mana yang paling bijaksana kita ambil. Betul. Ya, apakah dengan mengambil pilihan yang pertama itu lebih bijaksana atau yang kedua? Ya, seperti itu mungkin. Oh, seperti itu Pak ya. Oke. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana ya Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau ya dilema etika lah Pak yang biasa terjadi di sekolah kita, itu bagaimana Pak menjalankan pengambilan keputusan? Oh ya, tentu saja kita harus melihat dulu masalahnya ya, situasinya. Kita mendalami apa sih sebenarnya yang terjadi. Kita dalami, kita cari akar masalahnya. Nanti setelah itu baru kita mempertimbangkan apakah ini pilihan yang pertamanya ini yang lebih bijaksana atau yang kedua. Dan itu tentu saja kita harus tetap memperhatikan aturan yang ada. Oh begitu Pak ya. Jadi pada prinsipnya bahwa kita harus menggali ya akar permasalahannya itu seperti apa ya Pak? Iya, betul sekali. Kita harus mendalami masalahnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ya, supaya apa yang kita ambil itu keputusannya belum betul-betul bisa bijaksana dan tidak merugikan orang lain. Ya Pak ya. Ya. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Iya. Tentu saja kalau kita menemukan masalah sebelum kita mengambil keputusan, tentu saja yang pertama kita melakukan observasi ya. Ya, kita melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengumpulkan data-data. Bukan hanya dari situasi itu, tetapi kita berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ya, kemudian data-data tersebut kita analisa kembali, kita pertimbangkan. Nah, setelah itu biasanya kalau saya duduk bersama dengan atau memanggil orang-orang yang terlibat dalam masalah itu, kemudian diajak diskusi, ya, kemudian kita berusaha untuk bersama-sama mencarikan solusinya. Oh ya, jadi paling tidak kita memanggil Pak ya siapa-siapa orang yang terkait ya di dalam masalah itu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kita sekali. Diskusikan bersama supaya sama-sama enak lah Pak ya mendapat keputusan yang lebih baik ya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke. Ya. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, jadi mungkin saya mencoba menceritakan yang baru-baru ini terjadi di sekolah. Bahkan di sekolah saya itu bisa dikatakan bahwa itu masih sementara berjalan. Iya. Ini kasusnya ada salah satu ibu guru di sekolah, guru kelas 5 yang sementara posisi dalam hamil ya. Jadi pada saat dia ngidam, itu kan namanya orang ibu ya, kalau ngidam itu kan macam-macam ya. Betul. Jadi ibu ini dia bisa mengajar di pagi hari, tetapi kalau sudah istirahat dia tidak bisa lagi masuk di kelas. Alasannya karena dia tidak bisa mencium baunya anak-anak yang sudah olahraga bermain di luar, bau keringat dia tidak bisa. Jadi dia akan muntah kalau mencium baunya anak-anak. Sehingga biasa pagi-pagi dia hanya memberikan tugas kepada anak-anak, dan itu dia hanya bertahan sampai istirahat. Sudah istirahat dia tidak lagi masuk di kelas. Nah, di sini kemudian saya mencoba mendekati ibu itu. Kemudian meminta juga sama teman-teman saran
Dan kami coba berdiskusi, kemudian kami membuat keputusan bahwa ini memang tidak bisa dipaksakan. Betul. Karena menyiksa kalau dia paksakan masuk di kelas. Sementara kita juga tidak bisa membiarkan anak-anak ini terlantar. Nah, jadi supaya bisa pelajaran berjalan dan anak-anak tetap terpantau, ibunya juga bisa aman, makanya kami mencoba memasang meja guru di dekat pintu bagian luar. Jadi guru ini bisa memantau muridnya ke dalam, tapi dia juga aman karena tidak mencium lagi bau siswanya. Ya, jadi dia tidak dengan udara segar dari luar sekolah, dari luar kelas. Itu Pak ya. Ya betul ya Pak. Kalau dilihat sih ada satu lihat aturan, yang satunya lagi kita melihat dari sisi rasa kasihan ya dengan ibu ini. Jadi kita harus carikan bagaimana jalan yang terbaik supaya semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya lihat keputusan yang diambil oleh sekolah itu sudah sangat baik ya, sama-sama kedua anak-anak diuntungkan, juga ibu juga ini bisa tetap menjalankan tugasnya. Pak, betul sekali. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya bagi Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya, baik Ibu. Jadi saya kembali ke kasus yang tadi, karena ini yang terbaru. Jadi sebenarnya yang menjadi tantangan saya sebagai pengambil keputusan di sekolah tersebut, bahwa saya ingin menerapkan aturan yang ada bahwa guru itu memang harus standby di kelas, tetapi di sini saya juga tidak bisa memaksakan kondisi atau situasi ibu guru tadi, karena dia juga benar bahwa memang dia tidak bisa memaksakan itu ada di kelas. Ya, jadi tantangannya itu ya itu tadi, bahwa memang agak sulit kita mau mengikuti aturan itu, kasihan gurunya. Kita mau lebih mementingkan kepentingan gurunya untuk tidak masuk di kelas, kasihan juga anak-anak. Jadi di situ tantangannya. Makanya kita dengan semua pihak sekolah mencoba mencari bagaimana situasi supaya ini bisa berjalan kedua-duanya dan tidak ada yang dirugikan. Oke, jadi di sini kalau lihat ini paradigma keadilan versus rasa kasihan Pak ya, karena aturan kita juga harus melihat kondisi dari ibu ini. Iya, betul sekali. Oke. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, jadi baik Ibu. Jadi untuk kasus yang tadi, sebenarnya kalau dibilang jadwal itu tidak ada. Ya. Coba kami mempelajari dulu. Kami hanya mencoba mempelajari dulu bagaimana sih sebenarnya, apakah betul. Ternyata setelah melakukan pendekatan terhadap guru tadi, ternyata memang betul. Dia tidak bisa, itu udah mungkin salah satu kan macam-macam kalau orang idam ya. Ya betul. Itu betul. Salah satu yang dia tidak suka pada saat itu. Nah, kemudian kami tidak langsung mengambil keputusan, tetapi kami mencoba berdiskusi dengan guru lain, terutama ibu-ibu yang lebih senior. Dan ternyata ada satu solusi yang saya sebutkan tadi, bahwa bagaimana kalau kita mencari mencoba memasang meja tadi yang di dekat pintu itu, dan ternyata itu sudah bisa berjalan. Jadi jadwal tidak ada, keputusan juga tidak langsung kami ambil saat itu juga, tetapi kami melakukan beberapa diskusi dulu, beberapa kali diskusi dengan guru lain, kemudian mengajak guru yang terlibat tadi itu, baru kami memutuskan bahwa mungkin kita coba dulu, dan ternyata itu kami anggap cukup efektif. Oke, jadi dalam penyelesaian masalah itu tidak ada jadwal tertentu Pak ya, jadi kalau ada masalahnya ya kita diskusikan bersama dengan guru-guru ya untuk mencari solusi ya. Dan betul sekali. Ternyata solusi yang diberikan dalam pengambilan keputusan itu tepat ya Pak ya buat ibu ini. Iya, menurut kami itu cukup tepat, karena ibunya juga bisa mengajar ya. Dan dia juga tidak tersiksa dengan baunya yang dia sebutkan tadi. Alhamdulillah bisa berjalan lah. Menurut kami itu sudah efektif. Efektif Pak ya. Oke. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah bagi Bapak untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau kita kembali ke kasus yang tadi, tentu saja saya sudah sebutkan bahwa guru-guru yang lain, terutama
teman-teman guru perempuan itu yang lebih memahami bagaimana kondisi ibu yang sedang hamil itu, saya sangat terbantu dengan ide-ide dari mereka, masukan dari mereka, dan juga di kasus-kasus yang lain mungkin ibu ya, saya biasa kalau ada kasus di sekolah ya biasanya mencoba berdiskusi dengan kepala-kepala sekolah yang lain. Ya, ketika ada pertemuan-pertemuan dengan kepala sekolah atau mungkin teman-teman kepala sekolah yang ada di kompleks atau yang ada di sekolah tetangga, ya kami sering berdiskusi untuk hal-hal atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Oke, jadi pada intinya Bapak tetap berkomunikasi, berdiskusi ya dengan teman-teman guru ataupun bisa sharing ya dengan sesama kepala sekolah Pak ya. Iya, betul seperti sekali. itu ya. Iya. Ya. Oke, pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Ya, jadi ada pelajaran yang sangat berharga bagi saya dalam mengambil keputusan itu, bahwa memang sebelum mengambil keputusan itu kita harus mengadakan analisa yang betul-betul mendalam, kemudian menerima masukan, mengumpulkan banyak data dari banyak sumber, kemudian semua itu kita ramu, kita analisa, dan baru kemudian kita mengambil keputusan ketika kita sudah bisa memastikan bahwa keputusan yang kita ambil ini tidak merugikan kepada siapapun. Iya, dan semoga bisa keputusan yang diambil itu kita harapkan itu bisa menguntungkan semua orang yang terlibat di situ. Ya, berarti artinya kepentingan lebih banyak orang yang lebih banyak begitu Pak ya? Iya, betul sekali. Iya. Oke, ya terima kasih banyak ya Pak, wawancara yang sangat baik ya pada siang hari ini. Luar biasa Pak ya. Jadi mari kita sama-sama dalam pengambilan keputusan ya, kita harus bijak ya, supaya setiap keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang pastinya adalah keputusan yang terbaik Pak ya, seperti itu. Betul Ibu. Ya. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan Pak ya, untuk kesempatan yang ada untuk wawancara hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak, sampai jumpa kembali Pak. Iya, sukses terus untuk Ibu Christine. Oke, terima